Hai para pecinta film, pernah nggak kalian membayangkan bagaimana jadinya jika oksigen di dalam bumi sudah tak ada lagi akibat penggundulan hutan secara liar? Dan inilah kisah yang akan kita bahas dalam film yang berjudul 2067. Film ini akan mengisahkan tentang keadaan bumi di masa depan di mana manusia mulai bergantung dengan oksigen buatan akibat bumi sudah tak memiliki oksigen lagi. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Film dibuka dengan sebuah cerita di mana oksigen yang ada di dalam bumi mengalami penurunan akibat penggundulan hutan secara liar. Hingga ketika pohon terakhir di dunia telah musnah, oksigen di dalam bumi pun benar-benar telah hilang. Kini, umat manusia pun bergantung terhadap oksigen buatan. Kemudian, cerita beralih ke seorang pria bernama Ethan yang bekerja di sebuah perusahaan yang memproduksi oksigen buatan. Jika biasanya manusia bekerja untuk memperoleh uang, maka di masa ini manusia bekerja untuk memperoleh oksigen buatan. Ketika Ethan beranjak pulang setelah selesai bekerja, diperlihatkan berbagai orang yang memakai masker di jalanan. Hal ini dikarenakan oksigen di alam bebas sudah tak ada lagi. Berbagai manusia hanya menyuplai oksigen buatan di rumah mereka masing-masing. Setelah tiba di rumahnya, Ethan langsung menemui istrinya yang bernama Santi dan mengatakan jika dia memiliki hadiah untuknya. Ternyata Ethan membeli masker oksigen seri baru yang mampu digunakan di luar ruangan selama berhari-hari. Hal itu pun membuat Santi merasa sangat senang. Ketika dia akan mencoba memakainya, tak diduga keluarlah darah dari dalam mulutnya. Ethan yang melihat hal itu, dia pun seketika merasa panik. Penyakit yang diderita oleh Santi merupakan penyakit global yang menyerang saluran pernafasan. Dapat dipastikan jika Santi tak akan hidup lebih lama lagi. Keesokan harinya, ketika Ethan tengah bekerja, dia pun terus-menerus memikirkan istrinya. Tak lama kemudian, dia pun dipanggil oleh atasannya yang bernama Regina agar menemuinya. Tak hanya Ethan, sahabat dari Ethan yang bernama Jude pun juga ikut dipanggil. Ethan pun kemudian bertanya mengapa ia memanggilnya. Regina pun menjawab jika para ilmuwan mengumumkan bahwa dalam 2 tahun lagi manusia di bumi akan musnah secara massal. Maka dari itu, Regina memiliki misi penting yang sangat rahasia. Regina kemudian mengajak Ethan ke sebuah lab rahasia dan sebuah mesin waktu bernama Chronicle di dalamnya. Regina kemudian menjelaskan jika ayah dari Ethan lah yang membuat mesin waktu ini. Mesin waktu ini dapat membawa manusia ke 400 tahun yang akan datang. Kemudian, Ethan pun bertanya apa hubungannya dengan dirinya. Regina kemudian menunjukkan pesan di atas Chronicle tersebut yang tertulis kirimkan Ethan. Regina merasa yakin jika orang yang mengirimkan pesan itu pasti memiliki obat untuk mengatasi permasalahan ini sebelum manusia mengalami punah. Regina pun kemudian menyuruh Ethan agar memikirkan lebih dulu apakah dia mau menerima tawarannya. Sepulang dari sana, Ethan mengajak Jude untuk mampir ke sebuah bar. Di dalam bar, Ethan menjelaskan semua isi hatinya jika Santi terinfeksi oleh penyakit pernafasan. Ia tak tahu harus berbuat apa, sebab tak ada obat untuk penyakit itu. Jude pun meyakinkan Ethan jika semua penyakit pasti ada obatnya. Mungkin saja orang di masa depan yang menginginkan Ethan memiliki obat dari penyakit tersebut. Jude pun menyarankan Ethan agar menerima tawaran dari Regina untuk pergi ke masa depan. Seketika, Ethan pun teringat masa kecilnya ketika ia tengah berulang tahun. Pada waktu itu, ayahnya yang bernama Dr. Richard pun memberikan hadiah kepada Ethan yang sangat aneh.
Hadiah itu merupakan sebuah benda yang kemudian terpasang ke tangan dari Ethan secara otomatis. Hingga saat ini, Ethan pun bertanya-tanya tentang benda apakah itu, sebab benda itu tak bisa lepas dari tangan Ethan hingga sekarang. What's wrong with you? Beralih ke masa kini, Ethan pun kemudian menemui istrinya dan menjelaskan tentang tawaran yang diberikan oleh Regina kepadanya. Mendengar penjelasan dari Ethan, Shanti pun sempat menolaknya. Akan tetapi, Ethan berjanji jika dia akan kembali dan membawakan obat untuk Shanti. Ketika tengah malam, Ethan pun diam-diam meninggalkan Shanti berharap ia tak mengetahuinya. Hal ini dia lakukan agar Shanti tak berlarut dalam kesedihan. Namun, tanpa diduga, Shanti telah mengetahuinya dan memilih untuk berpura-pura tak tahu. Singkat cerita, setibanya Ethan di markas dari Regina sebelumnya, dia pun diperintah oleh seorang ilmuwan agar menuruti berbagai perintahnya. Ethan diperintah memakai sebuah kostum yang sangat aneh yang entah apa. Kemudian, dia juga diperintah untuk mengatur nafasnya agar tetap tenang. Di samping itu, ilmuwan tersebut juga memberikan sebuah alat canggih bernama Arsi yang memiliki kecerdasan buatan bagaikan robot. Kemudian, ketika hitungan mundur telah dimulai, Ethan pun merasakan hal aneh dan terjatuh di sebuah tempat yang sangat aneh. Ketika telah tersadar, dia pun melihat sekelilingnya yang penuh dengan pepohonan. Ethan kemudian melepaskan helm oksigennya dan mencoba bernafas dengan bebas. Benar saja, dia pun bisa bernafas dengan lega tanpa merasa sesak. Ethan kemudian mengambil alat kecerdasan buatannya atau Arsi untuk mengidentifikasi tentang di mana ia berada. Beberapa saat ketika Arsi telah mengidentifikasinya, hasilnya pun mulai keluar. Ternyata, Ethan masih di tempat yang sama, yaitu tempat dari perusahaannya berada. Namun, perusahaannya kini telah terkubur di bawah tanah. Ingin mengetahui lebih lanjut, Ethan memutuskan untuk berkeliling ke berbagai tempat berharap menemukan suatu informasi mengapa ada seseorang yang menyuruhnya memasuki mesin waktu. Ketika tiba di depan bangunan kosong, dia melihat sebuah tengkorak dengan luka tembak di kepalanya. Yang lebih mengejutkannya lagi, tengkorak itu memakai benda seperti miliknya di pergelangan tangannya. Kini, Ethan pun perlahan sadar jika itu adalah dirinya. Hal ini pun membuat Ethan mengalami shock berat. Dia mulai bertanya-tanya bagaimana dirinya bisa tewas seperti itu. Jika saat ini ada mayatnya, maka dia bukanlah orang pertama yang mendatangi tempat ini, melainkan waktu yang terus-menerus berulang. Di bawah tanah, Ethan menemukan Arsi lain yang kondisinya sudah hancur parah. Ketika Ethan ingin memutar rekaman terakhir, Arsi itu pun langsung mati karena kehabisan daya. Tak ada pilihan lagi, Ethan pun memutuskan untuk pergi dari sana. Ketika malam tiba, Ethan diperintah oleh Arsi untuk membuat sebuah api unggun dengan menggesekkan kayu dengan sebuah batu. Teknik ini merupakan teknik dari manusia zaman dulu. Ethan yang tak pernah mengetahui hal itu, dia pun merasa sangat kesulitan. Akan tetapi, karena usaha kerja kerasnya, akhirnya dia pun berhasil membuat api sesuai yang dia inginkan. Di tengah hutan, Ethan menemukan sebuah buah yang entah apa. Untuk memastikan keamanannya, Ethan pun mengidentifikasi buah tersebut kepada Arsi. Namun, Arsi tak dapat mengenali buah itu. Karena sudah sangat merasa lapar, Ethan pun memutuskan untuk memakannya. Tak selang beberapa lama,
Ethan pun mengalami pusing disertai halusinasi setelah memakan buah sebelumnya. Dia pun juga tak bisa mengendalikan dirinya. Dari suatu arah, datanglah seseorang yang kemudian mendekatinya dan menyuntikkan sebuah obat. Ketika telah tersadar, Ethan pun merasa terkejut dengan kehadiran Jude yang berada di hadapannya. Awalnya, Ethan merasa jika Jude yang dilihatnya adalah halusinasinya. Namun, Jude meyakinkan Ethan jika dia benar-benar nyata. Keesokan paginya, Ethan pun bertanya kepada Jude mengapa dia mendatangi tempat ini. Jude pun menjawab jika di dalam Chronicle terlihat sebuah bayangan mengenai Ethan yang tengah sekarat. Karena hal itulah, dirinya memutuskan untuk masuk dan menyelamatkan Ethan. Setelah lama berbincang, Ethan pun mengajak Jude untuk ikut bersamanya dan menunjukkan sebuah tengkorak yang ada di depan bangunan kosong. Ethan mengatakan jika tengkorak itu adalah dirinya. Ethan kemudian mengatakan jika dirinya yang lain juga pernah mendatangi tempat ini. Dengan kata lain, dirinya yang dulu tak berhasil melaksanakan tugasnya. Jude yang merasa jika bangunan kosong itu adalah tempat dari Chronicle berada, dia pun mengajak Ethan untuk masuk ke dalam. Benar saja, pintu masuk tersebut pun tiba-tiba terbuka ketika mendeteksi keberadaan dari Ethan. Di dalam ruangan, Ethan bersama Jude kesulitan berjalan karena kondisinya yang sangat gelap. Ketika Ethan tak sengaja menempelkan tangannya ke sebuah mesin, Chronicle atau mesin waktu itu pun mulai menyala dan benda di tangan dari Ethan yang awalnya merah pun berubah menjadi hijau. Kini, Ethan pun mulai sadar jika benda di tangannya adalah kunci untuk mengaktifkan Chronicle. Ethan kemudian diperlihatkan rekaman dari ayahnya ketika baru saja berhasil membuat Chronicle. Pada saat itu, Dr. Richard dikejutkan dengan tulisan agar mengirimkan Ethan ke 400 tahun yang akan datang. Ternyata, pesan itu sudah ada lebih dulu saat Ethan masih kecil. Ketika akan melihat lebih lanjut, terjadi kebocoran daya di bawah ruangan. Jude pun kemudian mengajak Ethan untuk pergi dari sana, sebab mungkin saja Chronicle tersebut akan meledak. Ethan pun menyetujuinya. Kemudian, mereka berdua bergegas untuk pergi ke tengah kota dan mencari tahu apakah masih ada kehidupan di masa ini. Tak disangka, area perkotaan telah hancur dan tertutup oleh berbagai tumbuhan. Melihat hal itu, Ethan pun merasa tak percaya jika umat manusia di masa kini benar-benar telah musnah. Di jalanan, banyak sekali tengkorak manusia yang tergeletak menggenaskan. Ethan kemudian bergegas mendatangi tempat tinggalnya untuk mencari tahu keberadaan dari Shanti. Tak disangka, setelah tiba di tempat tinggalnya, hanya tersisa tengkorak dari Shanti yang terkubur oleh tanah. Mengetahui kenyataan itu, Ethan pun merasa sangat bersedih. Hal itu pun kemudian mengingatkan Ethan di masa lalunya ketika ibunya dibunuh oleh seorang perampok yang mencuri masker oksigennya. Pada waktu itu, Dr. Richard sudah tak pernah kembali pulang entah kemana. Ketika Ethan kecil tengah tak berdaya, datanglah Jude yang menyelamatkannya. Dan itulah momen pertemuan antara Ethan bersama Jude. Di masa sekarang, Jude pun meyakinkan Ethan agar tak melanjutkan rencananya untuk mencari obat. Sebab, semua itu tak akan mengubah masa lalunya. Namun, Ethan pun menolaknya. Sebab, dia sudah berjanji kepada Shanti jika ia akan membawakan obat untuknya. Karena merasa kesal, Jude pun menodongkan senjatanya entah karena apa. Hal ini pun langsung membuat Ethan merasa takut. Ethan pun kemudian bertanya mengapa Jude ingin menembaknya. Seketika,
Jude pun langsung meminta maaf dan mengatakan jika dia sedang terbawa emosi. Setelah itu, Ethan pun memutuskan untuk kembali ke tempat dari Chronicle dan mencoba memperbaikinya. Di tempat itu, Ethan mengorbankan nyawanya untuk memperbaiki aliran daya dari Chronicle yang rusak. Ethan pun menyuruh Jude agar menjalankan misinya jika ia akan tewas nantinya. Ketika sudah berhasil diperbaiki, Ethan pun tak sadarkan diri karena kadar oksigen di dalam ruangan mulai berkurang. Tak lama dari itu, datanglah Jude yang berhasil menyelamatkan Ethan dari sana. Jude pun merasa bersyukur karena Ethan berhasil selamat. Merasa jika kondisi telah berubah, Ethan pun memutuskan untuk mengecek tengkorak dirinya di luar ruangan apakah sudah menghilang. Tak disangka, tengkorak itu masih ada di sana. Dengan kata lain, masa lalu masih belum berubah. Ethan kemudian mulai terfikirkan untuk memindahkan baterai dari RC yang dibawanya dengan RC yang ditemukannya. Tak disangka, ketika Ethan memutar rekaman terakhir di RC tersebut, terdengar suara pertengkaran antara Jude dengan dirinya. Ternyata, Jude lah yang menembak Ethan di masa lalu. Karena merasa panik, Ethan pun memutuskan untuk mengurung Jude di sebuah ruangan. Jude pun terus berteriak agar Ethan tak melanjutkan misinya. Dari dalam Chronicle, diperlihatkan rekaman sebelumnya mengenai Dr. Richard atau ayah dari Ethan. Di rekaman itu, Dr. Richard menjelaskan kepada Regina jika mesin waktu ini dia ciptakan untuk menyelamatkan dunia. Namun, Regina menginginkan mesin waktu itu agar dirinya dan keluarganya bisa selamat dari kehancuran dunia. Karena berbeda pendapat, Regina pun menembak Dr. Richard hingga tewas. Di akhir hayatnya, Dr. Richard mengatakan jika Chronicle itu hanya bisa dikendalikan oleh DNA dari Ethan, dan kunci dari Chronicle itu di tangan dari Ethan. Setelah itu, keluarlah Jude yang mencoba menutupi rekaman dirinya yang ternyata adalah bawahan dari Regina. Selama ini, Jude hanya bersikap baik kepada Ethan demi janji dari Regina yaitu membawanya untuk pergi ke masa depan. Melihat kenyataan itu, Ethan pun merasa marah dan mengatakan jika orang yang dia percaya ternyata hanya memanfaatkannya. Jude kemudian mengatakan jika sebelumnya dirinya memang bawahan dari Regina. Namun, karena kebaikan dari Ethan selama ini, dirinya tulus dari hatinya untuk menyelamatkan Ethan. Untuk mengubah masa lalu, Jude pun memilih untuk melakukan bunuh diri. Kini, Ethan yang berhasil selamat, dia pun memiliki rencana untuk mengirimkan tanaman ke masa lalu. Sebab, obat dari semua masalah yang terjadi adalah musnahnya tumbuhan di muka bumi yang merupakan penghasil oksigen. Di masa lalu, Regina merasa terkejut sebab Chronicle yang ada di hadapannya kini sudah tak berfungsi. Rencananya untuk pergi ke masa depan pun mengalami kegagalan. Di rumahnya, Shanti mendapatkan kiriman dari Ethan yang merupakan obat untuknya. Ternyata, Ethan memberikan istrinya sebuah tumbuhan. Ethan berpikir jika obat dari semua penyakit yang ada di masa itu adalah tumbuhan yang bisa menghasilkan oksigen. Beralih ke masa sekarang, Ethan pun merasa terkejut setelah mengetahui jika tengkorak dirinya telah menghilang. Ethan pun kemudian berlari ke tengah kota untuk melihat apakah peradaban manusia masih ada. Dan pada akhirnya, Ethan pun berhasil mengubah masa lalu dan menyelamatkan peradaban manusia yang telah musnah. Dan kemudian, film pun berakhir. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada film kali ini. Banyak sekali pesan-pesan yang ada dalam film kali ini. Tak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.